Erik mencebik dan membuang muka ke arah lain karena malu. Dia terus mengusap perutnya yang masih terasa tidak enak. "Apa Anda butuh bantuan, Tuan Jenkins?" ujar Riana sambil melipat bibirnya. Kalau melihat laki-laki itu kembali meringis, Erik memutar matanya dan menipiskan bibir. Dia kembali melihat keluar jendela mobil dan tidak mau melihat Riana. "Apa Anda tidak mencicipi masakan Anda waktu masak tadi?" Riana menggelengkan kepala saat melihat Erik yang mengedip bingung. "Kalau Anda tidak bisa membedakan antara gula dan garam, merica dan bubuk jahe, Anda kan bisa pakai lidah Anda untuk mengetahuinya." "Hai, Ana, aku tidak tahu caranya memasak, tetapi aku tetap berusaha melakukannya untukmu. Rasanya memang mengerikan, tapi setidaknya beri aku sedikit muka. Jangan ingatkan lagi aku soal itu." Kesal Erik dan mengerucutkan bibirnya. Tawa Riana pecah. Dia tidak dapat mengontrol rasa gelinya. Erik menekuk wajahnya, lalu kembali meringis. "Kamu harus tanggung jawab, Ana," ucap Erik. Iya, kita ke dokter. Nanti saya akan jelaskan." "Ana, bisa tidak kamu jangan bicara formal lagi? Aku sungguh gak nyaman dengannya." Senyum Riana memudar. Wanita itu menunduk, lalu memutar wajahnya, melihat keluar jendela. Erik mendesah. Dia meraup wajahnya dan melihat wanita yang duduk di sebelahnya itu. "Tuan, jadinya kita ke dokter atau ke rumah makan dulu?" "Rumah makan, dokter," sahut Erik dan Riana bersamaan. Keduanya otomatis saling berpandangan. Sang sopir mengedipkan cepat matanya dan melihat ke spion. Dia bingung mana yang harus ia turuti. "Aku tidak apa-apa, tidak perlu ke dokter," ujar Erik lalu melihat sopirnya. "Kita ke dokter dulu, baru ke rumah makan." Erik menaikkan alisnya. Dia lantas mendekati Riana dan memandangi wanita itu dari jarak dekat. Riana terkesiap. Dia memundurkan tubuhnya, namun terbentur pintu mobil. "Kenapa kamu memaksa aku untuk ke dokter? Apa kamu khawatir tentang keadaanku?" Riana membuat kerutan di antara kedua alisnya. Dia mendorong laki-laki itu untuk kembali duduk di joknya. "Tuan Jenkins, tolong jangan salah artikan perhatian saya. Saya memaksa Anda ke dokter karena saya tidak mau disalahkan kalau nanti terjadi sesuatu kepada Anda." Mendengar jawaban Riana, Erik mendesah kecewa. Laki-laki itu tidak lagi berbicara hingga mereka tiba di sebuah klinik. "Bagaimana, dokter?" tanya Riana setelah dokter yang memeriksa Erik kembali duduk di hadapannya. "Tidak apa-apa, hanya keracunan saja. Setelah minum obat dan istirahat, nanti juga sembuh dengan sendirinya." Riana mengangguk. Erik mengancingkan kemejanya lalu duduk bersebelahan dengan Riana. Ibunda Evan itu mengerutkan nali saat melihat kancing baju Erik yang terpasang berantakan. Entah dorongan dari mana, Riana tanpa sadar mengulurkan tangannya dan membetulkan kancing Erik. Senyuman di bibir dan mata laki-laki bule itu tercipta. Dokter muda yang melihat Riana dan Erik ikut mengukir senyum, lalu menulis resep. Riana perlahan melepas tangannya dari kemeja Erik. Kala menyadari apa yang sudah dilakukannya, wanita itu lantas memutar lagi tubuhnya menghadap sang dokter dan menyibak rambutnya. Dia berdehem untuk menghilangkan rasa canggungnya. "Bu, ini resep untuk suaminya, bisa ditebus di apotek di depan ya." Riana melebarkan matanya saat mendengar ucapan dokter itu. Dengan senyum paksanya, Riana mengangguk dan berpamitan. Wanita itu tidak menunggu Erik dan berjalan cepat meninggalkan ruangan dokter itu. Erik tersenyum simpul melihat kegugupan Riana. Ana, gumam Erik sambil melihat Riana yang terburu-buru berjalan hingga salah arah. "Aduh, bagaimana ini sampai jam segini belum juga kasih kabar? Apa perut Riza baik-baik saja ya? Mas Alex, bagaimana?" Alex yang juga menunggu telepon dari Riana mendesah. "Dia sedang main api, mungkin dia lagi terbakar sekarang," sarkas Alex kesal. "Hah? Main api? Sudah terbakar?" sahut Ayu terkejut dan tidak lagi duduk
memulai sarapannya. Alex menautkan alis dan menatap Ayu. Aduh, apa-apaan sih kamu yuk? Bikin kaget aja gini loh. Masa kamu gak lihat gimana Pak Erik itu? Lihat Risa, itu jelas-jelas tatapan cinta. Aku sih dukung aja. Tapi masalahnya, Tuan Erik itu kan tunangannya si Hanli. Kalau sampai Pak Irwan marah, gara-gara Teresa sudah merebut tunangan ponakannya, bisa-bisa Teresa kehilangan pekerjaannya. Terus gimana dong Mas Alex? Ayu juga udah sering kasih tahu Bu Teresa supaya nggak deket-deket lagi sama Tuan Erik itu. Tapi ya mau gimana lagi? Mereka kan mantan pasangan suami istri, terus punya anak bersama pula. Apa kamu bilang? Kamu bilang apa yuk? Sambar cepat Alex seraya menahan tangan Ayu yang sedang memegang sendok. Apa Mas? Tanya Ayu bingung. Kamu bilang Teresa sama Tuan Erik itu dulunya suami istri? Mereka juga punya anak? Ayu melipat bibirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain dan menutup erat matanya. Ayu, Alex menghempaskan tangan Ayu dengan kasar. Kamu tahu informasi sepenting itu, kenapa nggak kasih tahu aku? Ayu terperangah, dia menatap makanannya yang berserakan di meja, lalu melihat laki-laki gondrong yang duduk berseberangan dengannya itu. Mas Alex, memangnya aku harus kasih tahu semua informasi soal Bu Teresa ke Mas? Dia kan punya kehidupannya sendiri. Bu Teresa itu cuma bantu Ayu sementara waktu aja. Kita nggak berhak mengusik hidupnya. Alex mendengus. Ia menatap kesal model pertama dalam manajemennya itu. Apa kamu pikir orang di luaran sana tahu kalau Bu Teresa cuma bantu kita sementara doang? Yang mereka tahu, dia sama kamu itu satu. Kalau sampai skandal ini mencuat, kamu pikir aku sama kamu nggak ikutan keseret gitu? Pikir kamu? Ayu menipiskan bibirnya. Dia menyuap makanannya dan membiarkan sendok itu tetap di dalam mulutnya. Terus gimana dong? Alex menghela napas. Dia berdiri dan berkacak pinggang sembari mengusap dagunya dan berpikir. Ayu segera meraih ponselnya yang ada di atas meja. Matanya mendeli kala melihat nomor yang tertera, lalu melihat Alex dengan mata melebar. Siapa? Tanya Alex. Ayu menunjuk-nunjuk ponselnya dengan panik. Papa Dimas, tunangan Bu Teresa. Alex membelalak. Dia dan Ayu saling menatap. Keduanya sama-sama bingung, tidak tahu harus bagaimana. Jawab yuk. Ayu menggeleng, dia menyodorkan ponselnya pada laki-laki itu. Tapi Alex pun menggeleng dan menjauhkan tangan Ayu darinya. Mas, Ayu gak tahu harus jawab gimana. Alex mengeratkan bibirnya dan terpaksa menerima ponsel wanita itu. Dia berdeham sejenak, lalu menggeser tombol hijau. Halo, selamat pagi. Sapa Alex berusaha bersuara tenang, setenang mungkin. Loh, ini ponsel Ayu kan? Iya benar, tapi saat ini Ayu masih mandi. Saya Alex, manajernya. Apa ada yang bisa saya bantu? Ayu menangguk-anggukan kepalanya dan menatap lekat sang manajer yang sedang menjawab panggilannya. Apa Teresa di sana? Semalam dia tidak pulang. Apa dia nginap di tempat Ayu? Alex menelan ludahnya dengan berat. Dia mengusap dahinya yang mulai mengeluarkan keringat dingin. Oh, Teresa? Iya, dia ada di sini semalam. Semalam Ayu sama Teresa ngobrol sampai lupa waktu. Anda siapa? Aku Dimas, calon suaminya. Apa benar Teresa di sana? Iya, betul. Oh, maaf, saya tutup dulu. Saya takut membangunkan Teresa. Selamat pagi. Dengan buru-buru Alex memutus panggilan Dimas lalu melempar ponsel Ayu itu ke meja. Laki-laki itu menghempaskan bokongnya di kursi dan menatap kesal Ayu. Puas? Mas Alex marah sama saya. Tapi jangan banting ponsel Ayu dong. Rengek Ayu. Tok-tok, masuk. Seorang wanita berpakaian suster masuk dan tersenyum pada laki-laki yang duduk di depan meja kerjanya sambil membaca file
yang ada di tangannya. "Dokter Dimas, ada yang ingin bertemu," ujar suster itu. "Siapa? Kamu tahu kan? Sekarang aku masih harus periksa." Bak, pintu kayu itu terbuka kasar hingga membentur dinding. Dimas dan suster yang berada di ruangan itu terperanjat dibuatnya. "Siang, Li," seru Dimas sambil berdiri dan menatap marah pada wanita berpakaian seksi yang berjalan mendekat kepadanya. Xianli menaikkan satu sudut bibirnya dan menatap sinis putra sulung Irwan itu. "Bisa ya? Kamu duduk tenang di sini, sementara wanitamu lagi asik menggoda tunangan orang lain. Kalian memang pasangan yang luar biasa," sarkas Xianli. Dimas menyatukan alisnya, tidak mengerti. "Apa maksudmu?" "Xianli, ini kantor, bukan kamarmu. Seenaknya aja kamu masuk tanpa permisi," sarga Dimas. Haha, Xianli tertawa. Dimas dan suster itu saling memandang, bingung melihat reaksi wanita blasteran. "Sus, kamu keluar dulu," suruh Dimas. "Baik dok." Xianli melirik sini suster yang melewatinya, lalu perlahan menarik kursi yang ada di depan meja Dimas dan duduk memangku kakinya. "Mau apa kamu kesini? Aku tidak punya waktu untuk dengar omong kosongmu di sini," sinis Dimas sambil berkacak pinggang. "Omong kosong? Aku tanya, apa kamu tahu di mana calon istrimu itu? Tanya Xianli dengan menekan kata calon. Dimas menghela napasnya dan kembali duduk. Dia menatap datar wanita itu yang ada di hadapannya dan bersedekap. "Kenapa? Apa urusanmu mencari tahu di mana Trisa sekarang?" "Trisa? Dimas, kamu sangat pintar berakting. Kamu tahu kalau nama panggilan tunanganmu itu Riana. Untuk apa kamu ikut-ikutan panggil Trisa? Sudahlah, aku tahu wajah aslimu. Kamu gak usah pura-pura di depanku. Membosankan," ledek Xianli. Dimas mengeraskan rahangnya. Matanya perlahan menyipit dan tajam menghujam keponakan ibu tirinya itu. "Itu bukan urusanmu." Suara dingin Dimas melebarkan mata Xianli. "Wow, ya itu dia. Itulah wajah aslimu. Kalau kamu memakai wajah pola seperti tadi, itu bikin aku muak, tahu nggak? Katakan apa maumu kesini?" sentak Dimas. Xianli menelan ludahnya. Suara Dimas kalau sedang marah ternyata mengerikan juga. Batin Xianli. "Apa kamu tahu kalau Riana dan Erik mereka pergi bersama dan sampai saat ini tidak tahu di mana mereka?" "Jangan coba-coba menghasutku, Xianli." Xianli mengangkat alisnya. Dia pun berdiri dan menyeringai. "Menghasut? Untuk apa aku menghasut kamu? Apa kamu pikir aku sudi datang ke kantor kotormu ini hanya untuk kasih kamu omong kosong? Begitu? Aku kesini karena aku mau kasih peringatan sama calon istrimu itu. Jangan berani-berani merebut Erik dariku atau dia akan merasakan akibatnya." Gerak. Dimas menggebrak meja kerjanya dan menatap tajam wanita di hadapannya itu. "Jangan samakan Trisa dengan kamu, Xianli. Dia itu perempuan baik-baik. Kalaupun dia sekarang bersama Erik, itu hanya karena mereka punya anak bersama. Mereka kemarin pergi hanya berdua tanpa Evan. Aku tahu karena aku di sana dan aku sudah lihat CCTV-nya." Bantah Xianli tidak mau kalah. Dimas mengeratkan giginya. Tangannya perlahan mengepal. Melihat ekspresi dan mata Xianli, dia yakin wanita itu tidak berbohong. "Kamu masih bisa menyangkal kebersamaan mereka sekarang, tapi suatu saat kamu akan menangis darah kalau pada akhirnya Rianamu itu meninggalkanmu," hardik Xianli. Wanita itu lantas memakai kaca hitamnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Dengan mata yang masih melebar, Dimas terduduk di kursinya. Dia meraih ponselnya dan menekan nomor Riana, tapi tetap saja hanya suara otomatis dari operator telepon yang terdengar. Xianli melangkah lebar menuju mobilnya dan tidak peduli tatapan banyak orang di rumah sakit itu. Dia masuk ke dalam mobil dan melepas kasar kacamata hitamnya
Dia memijing menatap rumah sakit itu dan mengatup rapat bibirnya. Bu, kita kemana? Stanley terkesiap. Dia melihat jam yang melingkar manis di pergelangannya dan tersenyum sinis. Cozy Cafe. Mami, Riana yang baru saja turun dari mobil terkejut mendengar suara anak kecil yang tidak asing di telinganya. Dia tersenyum lebar saat melihat siapa yang menghampirinya sambil berlari. Evan, ucap Riana.